Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Hari ini kita akan belajar tematik, tema 4, subtema 2. Nah, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dengan PPKN. Kita belajar apa ya? Yuk kita simak. Yang pertama, kita akan belajar menemukan informasi dari teks percakapan. Jadi, di setiap percakapan itu pasti ada informasi anak-anak. Pasti ada isi percakapannya. Nah, sebelum itu Pak Ivan akan menjelaskan dahulu apa itu percakapan. Nah, percakapan adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi, kalau anak-anak berbicara dengan orang tua, berbicara dengan teman, berbicara dengan saudara kalian, itu namanya percakapan anak-anak. Nah, setiap bercakap atau berbicara dengan orang, pasti ada informasi atau isi dari percakapan tersebut. Begitu ya anak-anak? Kita lanjutkan. Ternyata ada cara menemukan informasi dari teks percakapan anak-anak. Yang pertama, bacalah dengan cermat dan teliti. Yang kedua, carilah arti kata yang belum kamu pahami. Anak-anak bisa mencari arti kata itu di kamus atau di Google. Atau silahkan bertanya dengan orang tua atau guru kalian, gitu ya. Yang ketiga, setelah anak-anak membaca lalu mencari kata-kata yang sukar dimengerti, anak-anak menuliskan informasi paling penting dari percakapan. Kira-kira isinya tentang apa ya? Begitu. Yang nomor 4, informasi yang didapat akan mempermudah menjawab pertanyaan. Jadi, setelah anak-anak menuliskan informasi-informasi di dalam percakapan, informasi itu akan mempermudah anak-anak untuk menjawab pertanyaan. Begitu ya. Nah, di sini Pak Ivan mempunyai contoh percakapan anak-anak. Anak-anak simak, anak-anak perhatikan, Pak Ivan bacakan. Kita mulai ya. Dedi, teman-teman, pagi ini kita akan bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Dipa, ayo kita bagi tugasnya. Roni, baiklah, aku akan membersihkan selokan sekolah bersama Dedi. Sinta, aku akan menyapu halaman bersama Mila. Dipa, aku akan membuang sampah bersama Tono. Dedi, semua sudah terbagi tugasnya. Mari kita segera membersihkan. Nah, dari percakapan ini anak-anak, kira-kira isi percakapan ini apa ya? Informasi yang anak-anak dapatkan apa kira-kira? Yuk kita simak. Apa isi atau informasi dari percakapan di samping? Nah, isi atau informasinya adalah Dedi dan teman-temannya bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Nah, begitu cara mencari isi atau informasi di suatu teks percakapan ya anak-anak. Sudah mengerti? Nah, agar lebih jelasnya, anak-anak silakan dibuka buku paketnya di halaman 129. Kita berlatih bersama. Di situ ada gambar beserta teks percakapan. Nanti Pak Ivan bacakan. Anak-anak nanti siapkan alat tulisnya, kita kerjakan bersama di pertanyaan yang bawah. Tetap di halaman 129. Begitu ya? Sudah? Kita mulai ya. Yang pertama, teman-teman, hari ini tugas piket kelompok kita. Ayo, kita membagi tugas. Ayo, aku akan menyapu lantai kelas. Aku dan Dedi merapikan meja dan membuang sampah. Aku dan Fitri akan mengelap kaca jendela. Semua sudah mendapat tugas. Sekarang, ayo kita mulai bekerja. Nah, ini percakapan sekelompok anak yang akan melaksanakan tugas piket anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita menjawab pertanyaannya. Yang pertama,
Apa isi percakapan tersebut? Kira-kira isi percakapan tadi apa ya? Ya, siswa-siswi membagi tugas membersihkan ruang kelas. Boleh ditulis anak-anak? Nomor 2. Siapa saja yang melakukan tugas piket hari ini? Kira-kira siapa saja ya? Di gambar di percakapan tadi hanya disebutkan 2 nama. Jadi anak-anak silahkan menulis 2 nama disertai dengan yang lain. Seperti ini anak-anak. Dedi, Fitri, dan teman-temannya. Gitu ya. Sudah? Sekarang nomor 3. Apa tugas Dedi ketika piket kelas? Dedi tugasnya apa ya kira-kira? Ya, Dedi tugasnya merapikan meja dan membuang sampah. Kita lanjutkan nomor 4. Siapa yang bertugas menyapu lantai? Tadi siapa ya? Ya, karena tidak ada namanya, tadi yang mengatakan ingin menyapu lantai itu adalah anak yang berkucir 2 ini anak-anak. Jadi Pak Ivan tuliskan anak yang rambutnya berkucir 2 begitu. Selanjutnya nomor 5, yang terakhir di halaman 130 anak-anak. Silahkan dibuka yang atas 130. Itu nomor 5. Berdasarkan pengamatan gambar, tuliskan peralatan yang diperlukan untuk melakukan tugas piket. Kira-kira jika anak-anak melakukan tugas piket, peralatan apa saja ya yang dibutuhkan? Ya, peralatannya ada sapu, kemoceng, pengki, kain lap, dan keranjang sampah. Nah, sudah mengerti anak-anak? Sudah bisa ya cara mencari informasi atau isi dari teks percakapan. Nah, tadi Pak Ivan jelaskan tentang membagi tugas piket bersama. Nah, Pak Ivan mau bertanya sekarang, pernahkah anak-anak bermain bersama teman di sekolah? Mungkin di halaman sekolah, mungkin di ruang kelas, ketika istirahat atau di selasar. Pernah ya? Nah, sekarang kita akan belajar kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Ternyata anak-anak, banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah, termasuk kegiatan menunjukkan kerukunan. Tadi sudah kegiatan melakukan piket bersama. Terus Pak Ivan tanya tadi tentang bermain bersama. Begitu ya? Nah, sekarang Pak Ivan mempunyai contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Kira-kira contoh kegiatannya apa saja ya anak-anak? Yang pertama, nah dari gambar ini kira-kira apa ini ya? Ini sedang belajar bersama ya. Nah, diskusi bersama teman kelompok. Jadi, jika kalian diminta untuk berdiskusi bersama temannya, kalian juga harus diskusi yang baik. Tidak saling mengejek, tidak saling membuli, harus saling menjaga kerukunan. Begitu ya. Yang kedua, nah ini dari gambar, anak-anak bisa melihat sedang menggunting, sedang menempel, kira-kira apa ya? Ya, membuat prakarya atau kerajinan bersama. Jadi ketika diminta Bapak Ibu guru berkelompok untuk membuat kerajinan, tidak berebut untuk menggunakan gunting, tidak berebut untuk menggunakan pensil warna, harus bisa dibagi rata dan harus bisa rukun. Begitu ya. Yang ketiga, nah kalau ini pasti sudah tahu ya, bermain bersama di lapangan. Jadi kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah itu yang Pak Ivan contohkan itu ada 3. Yang pertama, diskusi bersama teman kelompok. Yang kedua, membuat prakarya atau kerajinan bersama. Dan yang ketiga, bermain bersama di lapangan. Nah, Pak Ivan sekarang lihatkan gambar ini. Ada satu anak yang marah-marah ini. Kira-kira apa ya? Nah, ketika bermain bersama, hendaknya harus rukun anak-anak.
Rukun itu artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. Tidak boleh membuli, memarahi temannya, atau mengejek temannya, ya. Ketika misalkan anak-anak berbeda pendapat, saling marahan, hendaknya dibicarakan dengan baik, tidak berlarut marahnya, tidak malah saling berkelahi atau sampai memukul. Itu tidak diperbolehkan. Karena di sekolah harus tetap menjaga kerukunan. Begitu ya anak-anak? Nah, jika kita rukun, persatuan akan tercipta anak-anak. Jika anak-anak bisa hidup rukun, entah itu rukun tidak hanya di sekolah loh ya anak-anak, di rumah bersama saudara, atau dimanapun. Jika anak-anak rukun, persatuan akan tercipta. Begitu ya anak-anak? Sudah mengerti anak-anak? Pak Ivan harapkan kalian sudah mengerti ya. Nah, Pak Ivan sudahi dulu materi pada pagi hari ini. Ingat selalu 3M. 3M itu apa anak-anak? Ya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan bersih, lalu menjaga jarak amannya. Nah, terima kasih sudah menyimak video Pak Ivan. Selamat belajar, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.